Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan nama Ibu Epi. Pagi ini kita akan membahas materi teks diskusi, yaitu mengidentifikasi informasi teks diskusi. Diskusi sendiri merupakan pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Dalam kegiatan diskusi, terdapat teks diskusi yang memberikan gambaran suatu topik atau permasalahan dari dua sudut pandang, yaitu yang pertama, sudut pandang pro atau sudut pandang pendukung, dan yang kedua adalah sudut pandang kontra atau sudut pandang yang menentang. Teks diskusi berfungsi untuk menambah wawasan dan mencapai kesepakatan atau pemahaman mengenai suatu permasalahan dari gagasan pro dan kontra. Gambaran dalam teks diskusi berfungsi sebagai pemantik bahasan dalam suatu kegiatan diskusi. Dengan adanya teks diskusi, maka peserta diskusi akan lebih mudah untuk berpikir kritis dan menanggapi suatu permasalahan. Adapun ciri-ciri dari teks diskusi itu, yang pertama adalah terdiri dari isu, argumen pendukung atau pro, dan argumen penentang atau kontra. Yang kedua yaitu berisi informasi yang cenderung memiliki sifat informatif dan argumentatif. Di dalam teks diskusi terdapat beberapa unsur yang harus kita pahami, sehingga kita nanti mampu mengidentifikasi informasi yang ada dalam teks diskusi. Yang pertama adalah isu. Isu merupakan unsur yang berisi gambaran atau fenomena permasalahan yang akan dibahas dalam kegiatan diskusi. Yang kedua adalah argumen. Argumen merupakan pendapat yang ada mengenai permasalahan atau topik yang dibahas dalam diskusi. Argumen dibagi menjadi dua macam, yaitu argumen mendukung atau istilah lainnya adalah pro, dan argumen menentang atau istilah lainnya adalah kontra. Jadi, dalam suatu diskusi, ketika menanggapi suatu topik atau permasalahan, akan ada yang memberikan pendapat mendukung, dan ada juga yang memberikan pendapat menentang. Unsur teks diskusi yang ketiga adalah simpulan. Dalam teks diskusi, simpulan merupakan hasil rekomendasi atau solusi dari permasalahan yang dibahas. Hasil diskusi harus merupakan rekomendasi untuk mencari solusi dari permasalahan yang terjadi. Dan rekomendasi yang dihasilkan sebaiknya merupakan jalan tengah untuk berbagai pihak. Maka dalam teks diskusi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sehingga teks tersebut dapat dikatakan teks diskusi. Syarat yang pertama adalah harus ada kesesuaian topik dengan pembahasan teks. Yang kedua, ada kesesuaian struktur teks. Yang ketiga, ada ketepatan ciri kebahasaan teks. Dan yang terakhir adalah ada ketepatan penggunaan bahasa Indonesia seperti penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan penyusunan struktur kalimat yang efektif. Selain mempunyai syarat-syarat yang harus terpenuhi, teks diskusi yang baik tetap tidak akan bisa terlepas dari kelebihan dan kekurangannya. Maka kita akan membahas apa saja kelebihan dan kekurangan dari teks diskusi tersebut. Kelebihan teks diskusi antara lain adalah dapat dijadikan pemecah masalah karena di dalam kegiatan diskusi akan muncul banyak pendapat dan argumen untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Namun, ada kekurangannya. Kekurangannya adalah dengan banyaknya pendapat atau argumen yang muncul, maka dapat menimbulkan pro dan kontra. Tetapi, walaupun muncul perbedaan pendapat, pada akhirnya akan ditemukan solusi dari berbagai pendapat untuk menyelesaikan topik atau permasalahan yang dibahas. Nah, anak-anak, sekian untuk materi mengidentifikasi informasi teks diskusi yang sudah kalian simak.
Semoga dapat dipahami dengan mudah. Terima kasih.